Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali untuk mengikuti mata kuliah Hukum Acara Pidana ya. Jadi ini kuliah online. Akan saya sampaikan tentang hukum acara pidana, bagaimana kita memahami hukum acara pidana. Yang saya sampaikan ini dalam memahami ini hanya sebagai pengantar saja ya. Nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya akan saya sampaikan tentang isi atau materi daripada hukum acara pidana. Sedikit mengingatkan bahwa kalau dalam pembidangan hukum itu, ya kan, dulu pernah disampaikan dalam mata kuliah sebelumnya, mata kuliah PHI, ya kan, ada hukum perdata, ada hukum pidana, kemudian perdata ada perdata material dan perdata formil. Nah, di dalam hukum acara pidana juga sama. Dalam hukum pidana itu ada pidana material dan ada pidana formil. Nah, yang saya sampaikan nanti ini adalah pidana formil atau hukum acara pidana. Perlu saya sampaikan pengertian dulu nanti biar kita bisa paham tentang apa itu hukum acara pidana. Ini saya kutip dari beberapa istilahnya itu pendapat lebih dahulu ya. Jadi yang pertama saya kutip dari Mulyatno ya. Mulyatno. Beliau mendefinisikan hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur tentang ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dan dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut. Jadi dalam pendapat Mulyatno ini nampaknya adalah keseluruhan aturan ya yang menentukan cara, proses, prosedur melaksanakan terhadap suatu perbuatan yang diancam pidana. Ya, maksudnya ada perbuatan yang disangkakan bahwa seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana. Ya, ini dari Mulyatno. Ya, yang kedua saya kutip dari hukum acara pidana ya. Itu nampaknya istilahnya ini dari Kemper ya. Kemper itu menguraikan ya bahwa hukum acara pidana itu adalah sejumlah asas dan peraturan perundang-undangan yang mengatur bila mana undang-undang hukum pidana dilanggar. Negara menggunakan haknya untuk memidana. Dalam perspektif De Bos Kemper ini nampak bahwa hukum pidana itu bisa berjalan apabila ada persangkaan perbuatan pidana dan negara itu punya kewenangan untuk melaksanakan bagaimana mekanisme cara untuk melaksanakan pidana itu sendiri. Ya, dari sendiri. Di negara menggunakan haknya. Nah, dari rumusan ini, menurut saya, hukum acara pidana itu adalah seperangkat norma, aturan, atau ketentuan untuk melaksanakan hukum pidana material. Ya, pidana material. Baik itu perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, atau istilahnya itu ada perbuatan pidana, atau
perbuatan-perbuatan itu dalam rangka diduga melakukan tindak pidana. Sehingga dari pengertian ini dapat dirumuskan ada dua pengertian, ya kan? Satu, hukum acara pidana dalam arti sempit. Pidana, hukum acara maksudnya, itu dapat berjalan atau dapat dilaksanakan apabila ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya pencurian, pembunuhan, perjudian, dan lain-lain, ya, kalau dulu pas kita belajar hukum pidana. Yang melaksanakan siapa, mekanismenya bagaimana? Ya, itu menggunakan namanya prosedur atau mekanisme hukum acara pidana. Yang kedua, dapat diartikan bahwa hukum acara pidana itu adalah dalam arti yang sangat luas, ya. Artinya hukum pidana itu tidak sekedar ketika ada orang melakukan perbuatan pidana, kemudian ada mekanisme memproses untuk memidanakan seseorang, tetapi dalam arti luas juga dapat dimaknai merupakan ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnya, ya, selengkap-lengkapnya terhadap hukum pidana material, Baik hukum pidana itu sudah dilanggar, ya, maupun masih berupa sangkaan atau dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Jadi hukum pidana di sini tidak hanya bersifat melaksanakan perbuatan yang kan pidana saja dengan mekanisme, tetapi juga dugaan itu. Berangkat dari definisi tadi, maka hukum pidana itu bertujuan mencari atau mendapatkan kebenaran material, ya, kebenaran material. Nah, kebenaran material yang bagaimana? Yaitu suatu perbuatan yang memang senyata-nyata terjadi dan memenuhi unsur-unsur dalam rumusan undang-undang hukum pidana. Kebenaran material. Ya, sedikit mengingatkan, saya sering menyampaikan, tolong dipisah catatan antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata, karena sumbernya berbeda. Ya. Kalau dulu hukum acara perdata adalah mencari kebenaran formil, di sini mencari kebenaran material. Ya, tentu dengan cara penuntutan, pemeriksaan, memberikan keputusan dan melaksanakan putusan. Ya. Nanti ada istilah criminal justice system, ya, sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia. Nah, mengapa tadi saya sampaikan tentang definisi atau pengertian daripada hukum acara pidana dari beberapa pendapat, juga saya sampaikan pendapat saya tadi itu, karena di dalam sumber hukum acara pidana, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang nomor 8 tahun 81, memang tidak merumuskan tentang definisi hukum acara pidana itu apa. Di dalam undang-undang ini hanya merumuskan atau mendefinisikan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, putusan, dan seterusnya. Ya, meskipun dari rumusan-rumusan dalam KUHP itu juga dapat dimaknai sebagai sebuah proses mekanisme untuk melaksanakan atau mempertahankan daripada hukum acara pidana. Ya, memang fungsi daripada hukum acara pidana itu adalah melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. Ya. Jadi ini adalah fungsi mengapa perlu ada hukum acara pidana. Fungsi ini bisa bersifat
represif terhadap hukum pidana. Di mana jika ada perbuatan yang masuk kategori, masuk rumusan dalam hukum pidana, maka harus diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana dan diterapkan kepada pelaku. Nah. Namun demikian juga ada fungsi pencegahan juga acara pidana itu, fungsi mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. Fungsi ini dapat dilihat ketika hukum acara pidana dioperasikan atau dilaksanakan dalam penyelenggaraan peradilan melalui bekerjanya criminal justice system atau sistem peradilan pidana. Artinya apa? Artinya dengan adanya hukum acara ini dapat juga dimaknai untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan itu. Perbuatan-perbuatan itu di dalam hukum acara pidana. Nah, tadi saya sampaikan bahwa sumber atau hukum acara pidana itu bersumber dari yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. KUHP ini sebenarnya dulu kan ini dianggap sebagai sebuah karya agung, karena dulu kita itu menggunakan dulunya HIR, termasuk ada undang-undang darurat juga, tetapi tidak dipergunakan lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Kalau dulu undang-undang yang lama itu hukum acaranya pokoknya tangkap dulu, proses kemudian. Yang penting ditangkap dulu, dilaksanakan dulu. Sehingga seringkali terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Karena orang dipaksa untuk mengaku, Kalau dalam HIR kan gitu dulu kan. Kalau masih pernah saya sampaikan alat bukti dalam hukum acara perdata. Dulu memang sama undang-undangnya pakai menggunakan HIR itu. Di alat buktinya kan ada 5 pernah sampaikan, termasuk salah satunya namanya pengakuan. Namun ini karena seringkali disalahgunakan dan bertentangan dengan norma hukum acara pidana, maka kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 yang lebih humanis, mengedepankan hak-hak asasi manusia. Meskipun seseorang itu sudah tampak bahwa dia telah melakukan kejahatan, pencurian, atau bahkan mungkin pembunuhan dan lain-lain, tetapi hak-haknya masih dilindungi. Kalau dalam bahasanya itu tidak kemudian kalau orang itu sudah bersalah telanjangi bulat-bulat, tidak. Tetapi ada norma-norma sesuai dengan norma Pancasila, tidak kemudian semua itu ditelanjangi secara bulat-bulat, tetapi masih ada rasa kemanusiaan, mendudukan harkat dan martabat sebagai manusia, Oleh karena itu di dalam hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu ada persamaan dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum. Equality before the law. Artinya sebenarnya dalam KUHP itu si terdakwa, tersangka kalau masih dalam proses penyidikan itu haknya adalah sama. Sama di muka hukum. Itulah mengapa kita sering mendengar bahwa seseorang itu harus dianggap tidak bersalah. Atau sering kita dengar praduga tak bersalah. Presumption of innocence. Artinya seseorang itu baru dianggap bersalah apabila sudah ada putusan pengadilan. Sebelum ada putusan pengadilan,
penangkapan, penahanan, dakwaan itu harus dianggap tidak bersalah terhadap seseorang selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Ini kan sangat humanis sekali. Humanis sekali. Saya tidak memperdebatkan nanti ada penyelundupan orang perdebatan tentang asas praduga tak bersalah ini, saya tidak memperdebatkan sana, tetapi saya ingin mengungkapkan bahwa hukum kita sangat humanis terhadap para pelaku tindak pidana, tidak sewenang-wenang, tidak kemudian mengedepankan pengakuan, kan begitu kan kalau dalam pasal 184 KUHP itu. Ya, hanya menyatakan keterangan terdakwa, bukan pengakuan terdakwa. Sehingga di dalam equal tadi itu persamaan hukum, ya, maka penangkapan, penahanan harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Tidak bisa kemudian penyidik itu kemudian melakukan penangkapan tanpa ada dugaan, tanpa ada bukti permulaan yang cukup untuk menyatakan bahwa dia bisa melakukan penangkapan. Bahkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu hak menyiapkan pembelaan sudah secara dini disiapkan. Artinya tersangka itu dipersilahkan, ya, untuk melakukan pembelaan. Maka tersangka punya hak namanya hak ingkar yang nanti akan saya jelaskan nanti ketika materi hukum acara pidana. Punya hak ingkar. Karena di dalam hukum acara pidana itu penyidik itu tidak harus mendapatkan pengakuan daripada tersangka, tidak harus. Cukup keterangan terdakwa atau keterangan tersangka saja. Kalau alat bukti yang lain sudah cukup, maka dapat dikatakan permulaan bukti yang cukup, ya kan? Maka dapat diproseslah dia ke dalam sistem peradilan. Ya. Ini yang perlu saya sampaikan untuk pengantar hukum acara pidana. Nanti berikutnya akan saya sampaikan tentang prinsip-prinsip dasar di dalam hukum acara pidana. Nanti sudah mulai masuk materi prinsip dasar di dalam hukum acara pidana, ya. Nanti ada asas legalitas, keseimbangan, praduga tak bersalah, pembatasan peran dan seterusnya. Nanti akan saya sampaikan untuk pertemuan berikutnya supaya nanti saudara bisa katakanlah memahami step by step, ya. Nanti kita pahami, nanti kita untuk tahap berikutnya untuk mata kuliah hukum acara pidana. Demikian yang perlu saya sampaikan. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.